Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, muridin dan jamaah suluk serta jamaah haji qalbi, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai terlebih dulu dengan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Amma ba'd. Hari ini kita akan meneruskan fasal lain di dalam kitab Minhajul Abidin yang menerangkan tentang dunia, manfaat dan konsekuensinya. Wa qala al-mu'allif ba'da kitab wa nabiyya bi ulumiyya fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jumlatul amri annaka idza nadarta bi 'aqlika ayyuhar rajul fa'alimta anna dunya la baqa'alaha. Wa jumluhul amri, maka kalau kita diringkas, dikumpulkan semua masalah yang menyangkut dunia beserta isinya, annaka, jikalau kamu semua itu idza nadarta, melihatnya bi aplika, dengan akal sehatnya, ya, fa'alimta anna dunya la baqa'alaha, maka sesungguhnya dunia itu la baqa', tidak ada kekal padanya. Jadi dengan demikian, ini yang sering disebut dengan ad-dunya manzilatun wal akhiratu qararah, ya, wa daulatun. Dunia ini sekedar manzilatun, mampir ngombe, terminal, rest area. Sedangkan akhirat itu adalah menjadi bagian negeri yang abadi, sebagai qararah dan juga sebagai daulah, negeri kita yang sejati itu daulatul hakiki nanti di yaumil akhir. Nah, karena itu ya kita jangan terperdaya. Seringkali orang terperdaya pada rest areanya, terminalnya, daripada makosidnya yang sejati, yaitu negeri akhirat nan abadi, dan yang kita tidak pernah akan kembali lagi. Jadi menyadarkan bahwa ad-dunya la baqa' ini seharusnya kita memahami apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalaupun itu kenikmatannya juga nggak abadi. Coba nikmatnya dunia apa? Nikmatnya makan tidak lama, dari 2-3 menit tikunyah masuk ke tenggorokan hilang. Kalau mau lihat pemandangan mungkin sesaat, kita kan tidak akan mentelengin terus pemandangan yang indah. Nanti dikira orang 1 sendok tidak genap gitu nanti. Kalau minum obat kan 1 sendok itu nggak genap, jadi nggak pas. Jadi dengan demikian laba kok, nikmatnya dunia itu laba kok, tidak abadi, tidak kekal. Tapi seringkali orang terperdaya dengan yang tidak abadi itu, lupa kepada yang abadi. Itu yang pertama ya, ad-dunya la baqa' laha. Yang kedua, wa anna naf'aha la yafi fi dzurriha.
Dan yang kedua, manfaat dunia itu tidak menyetarai dengan resikonya. Apa yang kita lakukan, yang kita peroleh kenikmatan yang melanggar aturan di dunia, manfaatnya kan tidak seberapa. Contohnya saja Bapak Ibu sekalian, kita mencari rezeki yang tidak halal. 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar, 1, 2 juta, 5 miliar paling kita akan menikmati dalam hitungan tahun. Kita peroleh umur 50, 20 tahun berikutnya habis. Belum lagi kalau kita dipanggil oleh Allah lebih cepat. Itu di dunia. Tapi ya fee-nya, manfaatnya tidak menyetarai dzurriyyah dengan resikonya. Nanti dia akhir. Betapa apa yang kita peroleh dengan uang yang tidak sah, tidak halal, itu mengakibatkan semua ibadah kita yang akan hilang resikonya. Sampai akhirat kita nggak punya bekal sama sekali. Ngomso nek dunya golek segera sugih, segera duit, tapi akibatnya kalau tidak halal, semua yang kita lakukan karena manfaat, karena makanan yang masuk dalam diri kita itu adalah banyak yang halal. Itu yang negatif. Atau yang positif menurut dunia. Sekarang negatif atau orang yang paling lemah. Orang yang sholat fajar, artinya qobliyah subhi, itu pahalanya yang diberikan oleh Allah hanya sholat 3 menit itu melebihi dunia dan seisinya. Padahal di satu sisi tadi orang mengejar 1 miliar, 2 miliar, mungkin 1 triliun dengan cara garong di dunia cukai dan pajak, katakan nggak seberapa. Belum lagi nanti kepegang KPK. Nah, jadi yang kedua inilah ad-dunya ya anfa'aha la yafi bidzurriyyah. Dunia itu manfaatnya, nikmatnya itu tidak menyatarai dengan resikonya. Pilih mana? Dunia yang enak tapi salah, tapi akhiratnya kita rugi selama-lamanya, atau di dunia kita amalan-amalan banyak, itu tabungan kita yang kita tidak bisa peroleh dengan cara nalar, tapi Allah berikan nanti di yaumil akhir. Mau tambah lagi, setiap hari mau umroh dan haji, jangan lupa sholat isra, sholat syuruk. Sekarang itu jam 5.52 kalau insya Allah. Setiap hari jangan lupa, dibiasakan. Karena itu pahalanya sama dengan al-hajj wal umrah tammam. Haji dan umrah secara sempurna. Kurang apa Allah itu memberikan kelebihan-kelebihan buat kita semua ini. Tapi seringkali manusia itu terkesima dengan ad-dunya la baqo tadi. Terkesima dengan dunia yang tidak abadi lagi tadi. Yang kedua ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, wa taba'atiha min qaddal badani wa suhlil qalbi fid dunya, dan konsekuensi atas sesuatu yang akan dilakukan di dunia itu, wa suhlil qalbi, kalau cinta dunia, suhlil qalbi, hatinya itu sibuk urusan dunia, fid dunya, sehari-hari pagi, siang, sore, malam ngitung kekayaannya, pagi, sore dagang, pagi, sore bertani, tidak pernah memikirkan hatinya menuju pada zat Allah yang maha suci, tetapi suhlul qalbi fid dunya. Jadi sekali orang kena injeksi hubbud dunya, maka sekali itu juga sulit untuk menghentikan. Sekali orang ingin menjadi tokoh, selamanya ingin menjadi tokoh. Sekali dirinya menjadi pejabat, selamanya ingin jadi pejabat. Itu penyakit, dan itulah yang menggelayuti manusia kalau sudah pada tahap hubbud dunya. Nah, karena itu apa? Wal adzabul alimu wal hisabut tawilu fil akhirah.
orang yang cinta dunia kemudian lupa Allah, maka al-adzabul alim, dia akan mendapatkan siksa yang pedih, wal hisabut tawil, yang hisabnya itu panjang nanti di akhirat karena hartanya banyak, karena jabatannya menjabat terus seumur-umur 30 tahun jadi pejabat. Ya, maaf, izin Pak teman-teman, DPRD tingkat 2 periode, DPRD tingkat 1 periode 15 tahun, DPR pusat 2 periode, berapa? Sudah 25 tahun plus 5 tahun jadi menteri, katakan. Untuk apa? Bagaimana amanah yang diberikan 30 tahun itu? Karena itu al-hisabut tawil, akan dihisab yang panjang. Jadi dengan demikian urusan dunia tidak usah iri, ya, kita biasa-biasa saja. Alladzi la taqata laka bihi, yang mereka tidak akan sanggup menghadapinya. Siratal mustaqimnya, mahsyarnya, mizannya nanti akan menjadi sesuatu yang memberatkan diri. Fa idza alimta dzalika jintan zahidta fi fuduliya, karena itu kalau sudah seperti itu, kalau kamu alimta bil akli, kalau kita mengetahui akal sehat kita terhadap resiko-resiko dunia seperti itu, dzalik jiddan, dengan cara yang benar, zahidta fi dunya, maka zahidlah, maka zuhudlah kamu semua itu dengan semua yang menjadi rayuan fuzuliha, kelebihan-kelebihan dunia. Fala ta'khud minha, maka dengan demikian kamu jangan terlalu ngambil dunia terlalu banyak. Orang-orang arep diajak kita ke kuburan, kita kan enggak ditinggal. Astagfirullahaladzim, anaknya banyak, anaknya enggak akur, welutan, fitnahan, gimana meninggalkan harta seperti itu? Jadi lebih baik nikmati yang ada, dan itu untuk kepentingan ibadah. Illa ma la budda laka fi ibadati rabbik, kecuali sesuatu yang mesti bagimu darinya dalam ibadah kepada Allah. Lek duwe-duwe ndak apa-apa, setiap tahun umroh itu enggak apa-apa. Orang dikasih rezeki ya karena Allah. Masa enggak boleh menyembah Allah? Tentu setelah zakat sedekahnya dijalankan. Tuh, kan ada orang kritik, Bapak itu tiap tahun kok munggah apa? Haji. Ya. Umroh lah minimal, haji kan sekarang sulit. Haji masa tunggunya 32 tahun. Jember itu sekarang 32 tahun. Masa tunggu hari ini umur 10 tahun, maka umur 42 tahun berikutnya baru naik haji. Kalau sekarang umur 30, daftar haji, berangkat hajinya berarti 62 tahun untuk tahun ini. Kalau tahun berikutnya semakin panjang, ngantriannya semakin panjang. Maka itu saya senang beberapa jamaah kita yang tahun ini akan berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Meskipun dengan ada undangan menjadi petugas, itu semua bagian dari bagian dari istata'a ilahi sabila. Alhamdulillah saya punya teman LSP saya, ketua pelaksananya, atas rekomendasi yang saya menandatangani, alhamdulillah berangkat tahun ini. Berangkat, petugas, gratis, dibayar lagi. Nah, itu kan kemurahan Allah. Nah, dengan demikian wa ta'annun tana'umma wa taladat illa jannati dari na'imil mukim fi jarih rabbil alamin, dan engkau mengabaikan kenikmatan kelezatan di dunia, abaikan dulu dah, tidak usah terlalu, sampai illal jannati dari na'im, sampai kita masuk surga mukimin, ya kita menjadi mukim di dalamnya, fi jiwari rabbil alamin, karena kita bertetanggaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, liqa'illah, merinding ya. Wa fil jannati bi ru'yatir rabbil alamin. Wa fil jannati bi ru'yatir rabbil alamin, itu yang diminta oleh kaum tasawuf, orang yang tarekat.
Orang yang tidak tarekoh dia tidak mengerti wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Liqa'illah yarju ilallah enggak akan. Karena dia tidak pernah melakukan sesuatu di dunia ini untuk menuju Allah. Di sini Imam Ghazali menyebutkan fi jiwari rabbil alamin, yang kita bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dunia memang la kaifin wala mislim. Allah tidak bisa dipadankan dan tidak disamakan. Nanti di akhirat kita yang seindah-indahnya nikmat yang paling baik abdillah di akhirat adalah liqa'illah, berjumpa pada Allah. Bukan surganya. Surga otomatis kalau kita berjumpa. Seringkali orang umum hanya mengatakan masuk surga. Iya, jannatun na'imul mungkin iya, tapi esensinya, the substance of happiness-nya itu, substansi dari kebahagiaannya itu adalah liqa'illah. Ada teman saya yang DP-nya tulisannya liqa'illah, Mas Budi. Ya gitu ya. Itu yang kita impikan percaya, kita impikan bersama. Kenapa? Al-Malikil Qadiril Ghaniyil Karim, karena Allah lah yang memiliki, yang maha memiliki, yang berkuasa, yang maha kaya dan maha lagi dermawan. Bapak sekalian, bersyukur semoga kita, insya Allah kita yang sudah Allahumma amin, kita yang sudah suluk dan kita bertarekah ini, insya Allah saatnya liqa'illah fil jannati biru berarti rabbil alamin. Wa alimta annal khalqa la wa fa'alahum, dan engkau telah mengetahui bahwa makhluk itu tidak ada kemampuan memenuhi diri mereka. Panjenengan percaya kalih tiyang dia 100% akan menjadi abdi Anda enggak? Ada seseorang yang Anda percaya, kita percaya, apakah kekuasaan, apakah apa yang kita mintakan selalu dibantu? Tidak. Dia manusia yang punya kepentingan sendiri. Manusia itu hanya datang kalau temannya itu lagi menjabat. Kalau menjabat dia seperti madu setiap hari. Tapi kalau dia tidak, la Buddha, tidak bisa tidak, orang akan melarikan dia. Nah, apa itu sudah nggak menjabat kok itu? Saya itu berkawan yang menjabat biar saya naik pangkat. Itu yang terjadi manusia. Gitu loh, manusia itu dengan sesama makhluk kok menggantungkan diri. Menggantungkan diri itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa alimta anna khalqala wa fa'alahu, tidak manusia itu tidak akan memberikan manfaat kamu kesalahan rendah. Yang memberikan manfaat itu hanya Allah. Kita pejabat nggak jadi pejabat lari. Kita menjadi tokoh memang mau rakyatnya bersama-sama mati bareng, kan enggak? Wafat 2-3 langkah, selamat, saya halo, nanti saya nyusul ya, assalamualaikum, udah cukup. Nggak ada. Itu pun saya katakan kalau pejabat jarang dikirimi Fatihah. Kalau kiai, ulama, ila ruhi, ya masih punya celengan. Nah, kalau pejabat belum tentu ila ruhi. Siapa itu enggak enak ya. Kalau saya selalu ila ruhi. Ya. Every time, every moment, ba'da sholat saya kirim Fatihah kepada Gus Dur. Tawasul saya, Bapak Ibu Saudara, karena belum bin aulia dan dia guru saya. Setiap hari saya dengan beliau dulu. Jadi kan wali jamil aulia, ya gitu kan? Wa khususan titik wal Gus Dur dan guru-guru saya, guru-guru spiritual saya sebut. Saya punya 3 guru, 1 Gus Dur. Orang tahu kewaliannya. 2 guru saya di Jember, di Jakarta, di Tulungagung, kitab apa saja dipegang sudah hafal. Min auliya ya khabir. Jadi kitab baru apa saja dipegangkan atau dibukakan itu udah apa?
sudah bisa ngaji, ilmunya latih. Dan guru saya ketika teman-teman Jember tahu Radim setelah zikir ritual kan, ritualnya ayat kursi beliau. Dari amalan saya boleh dari beliau amalan kursi. Punya kerentek, insya Allah. Ada susu di atas atap, turun tembok sini. Tahu-tahu ada susu aja. Orang bawa satu persatu minum. Tahu-tahu ada satu tandan korma, ya, ngambil satu persatu. Guru saya. Lah itu ya, insya Allah setiap hari saya kirim Fatihah. Tapi saya sekarang kok sulit ya mencari guru-guru seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi, aku kangen ya Allah. Boleh atas orang-orang yang alim, orang yang betul-betul khawas. Oke, kita lanjutkan Bapak sekalian. Wa anna mu'natuhum aktsaru min ma'unatihim fima ba'ika, dan kesuratan yang dibuat oleh mereka lebih banyak dibandingkan bantuan dalam segala hal yang berarti bagimu. Coba Bapak Ibu sekalian, ini bukan berarti kita tidak mau dimintai bantuan, tidak. Menungso itu isinya kan ngersuloh. Jaluk tulung, ketemu jaluk tulung. Ini ngersuloh, ini ngersuloh. Ngono lho, menungso itu yang ditakuti kok menungso, kok tidak Gusti Allah. Jaluk ini Gusti Allah. Gitu loh. Jadi artinya kita dengan manusia itu sakbaini saja, mu'asyarah bil ma'ruf bainan nas. Sesama manusia kita mu'asyarah saja, berhubungan secara baik sesama manusia, tolong menolong. Kita bergantung pada manusia akeh gelone. Njaluk tulung ya lek iso nulung, lek ora nanti gelem. Kuwi jarene ini kok ora iso nulung. Atau sebaliknya, kita dimintai tolong nggak bisa memberi, juga kita gelo. Gitulah ya. Jadi kita tidak usah terlalu bergantung pada manusia. Warabta mukhalatun illa fima la budda laka minhu, dan engkau mesti meninggalkan mereka, interaksi kita sesama manusia itu sebaiknya. Nah, itu bahasa Madura, sakbaini saja. Sekedarnya saja yang mesti kamu lakukan, karena manusia itu hidup bersama manusia. Zon politikon tantafi'u bi khairihim, di mana engkau meraih manfaat dengan mereka, saling tolong menolong. Wa tastanibu min durrihim wa tas'alu suhbataka liman tahsaru fi suhbatihi, dan engkau harus menjauhi dari bahaya para makhluk, dan engkau menjadikan pergaulan itu kepada akhirnya kepada Allah terkurangi, dan kamu liman la tahsaru fi suhbati, kalau kamu kita itu dengan Allah itu yang enggak akan rugi, karena kita akan selalu diberikan kelebihan-kelebihan. Nah, wala tandamu ala khidmati wa unsika bi kitabihi, dan engkau tidak akan menyesal dalam berbakti kepada Allah. Renek, nggak ada ruginya sedikit pun, satu titik pun nggak ada. Semua beruntung. Karena itu mengapa Allah la'allakum tuflihun, la'allakum tatakun, agar kamu itu menang, beruntung kalau beribadah. Wa unsika bi kitabi, dan kamu bisa menyamankan diri kita itu bi kitabi dengan membaca Quran. Tapi sekarang jangan lupa ya, moga-moga kita tiap hari minimal one day one juz. Awas kalau di grup, kalau sendiri itu odos one day one juz. Wa mulajati iyahu, dan kamu harus berinteraksi dengan Allah itu secara intensif dalam bentuk ibadah-ibadah, khususnya di malam hari. Fayakunu laka bikulli halin, maka Allah menjadi wujud setiap saat bagi kita. Wa tara minhu kulli hamilin wa ifdalin, dan kita akan melihat semua kebesaran Allah dan keindahan serta keutamaannya. Hamilin wa ifdalin, indah bersama Allah. Apalagi kalau kita tawajuh. Kemarin ada yang tanya, kenapa kira harus tawajuh?
Tawajuh itu adalah menghadapkan diri kita bersama-sama menuju Allah bersama para guru-guru kita. Inilah yang disebut dengan hamilin wa ifdalin. Inilah yang disebut dengan hamilin, indahnya mujallasah tawajuh, duduk bersama, tatakallam ma'allah. Karena kita zikir terus kan, berarti kita lagi berbicara dengan Allah. Itu hamilin wa ifdalin, inilah nikmatnya dan indahnya bersama Allah yang orang biasa menyebut dengan lazzatun atau nikmatul ibadah. Ketika ditanya apa ukurannya kita bersuluk, kita beribadah, kita lezat nggak beribadah? Merasa capek nggak? Merasa males nggak sholat fardu? Kalau tidak dan kita menikmati, itu sudah mendapatkan namanya ladzatul ibadah. Kalau kita malam hari, itu adalah ladzatul munajjah ma'allah, lezatnya bermunajat dengan Allah. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi wa tajidu inda kulli naibatin fid dunya wal akhirah. Orang yang beribadah, orang yang tawajuh kepada Allah, orang yang mujallasah kepada Allah, dia akan menempatkan suatu naibatin, ada peristiwa-peristiwa kehidupan yang nikmat fit dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat kita akan mendapatkan sesuatu keindahan. Kama qala alaihi salam, seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhfadillahi tajidhu khaisul tajahta. Nah, ini kemarin yang ada yang bertanya, kalau suluk apakah harus ikut tawajuh? Harus. Bagian dari suluk itu ya tawajuhan. Jangan enak tidur, ya. Ini dalilnya. Ikhfadilat tajidhu, peliharalah hubunganmu dengan Allah, niscaya khaisut tajahta, sehingga Allah dimanapun akan menghadapkan kepada kamu. Kita bertawajuh. Tawajuh itu ada dalilnya. Gitu lagi. Nah, saya pikir itu Bapak sekalian yang saya hormati. Hari ini kita memang sedikit, hanya beberapa satu halaman ya. Tapi ini substansi semua menyangkut amalan-amalan hati kita. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Izin saya sekali lagi ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Semoga Allah membukakan futuhul qulub kita dan kita semua saatnya bisa suluk ilallah pada saatnya. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alfa minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.